Rekan-rekan LOJF yang terkasih, senang sekali saya hari ini bisa berbagi tentang Bunda Maria menurut kitab suci. Saya akan banyak menafsirkan teks-teks dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang Bunda Maria. Tetapi saya akan meringkasnya menjadi lebih terfokus, dan saya merangkumnya dengan memberi judul Maria Pengantara Segala Rahmat. Karena memang kalau bicara tentang Maria lalu tanpa ada fokus akan sulit. Hanya memang basicnya adalah kitab suci. Maka mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman LOJF untuk bisa lebih memahami Maria sebagai pengantara rahmat berdasarkan teks-teks kitab suci yang ada. Saya akan mengawalinya dengan menyampaikan teks-teks yang ada di dalam kitab suci. Mudah-mudahan bisa dicatat. Kalau tidak dicatat, saya juga mempunyai catatan PowerPoint yang nanti bisa juga ditampilkan atau bisa disimpan. Baik, saya akan mulai saja dengan menyebutkan teks-teks yang ada di dalam kitab suci tentang Bunda Maria. Teks yang terkenal tentu ada di dalam Injil Lukas, karena Lukaslah yang mempunyai banyak kisah tentang Maria menyangkut masa kecil Tuhan Yesus. Teks yang pertama tentu adalah dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Immanuel. Dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kemudian kelanjutannya Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, yaitu ketika Maria mengunjungi Elisabet, dua orang wanita yang sangat beriman dan kemudian mengubah seluruh sejarah manusia. Kemudian lanjutannya adalah Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Sesudah dipuji bahagia oleh Elisabet, Maria kemudian menyanyikan Magnificat, memuliakan Tuhan. Sangat terkenal, kita pasti kenal semua. Kemudian Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7, itu kisah tentang kelahiran Yesus. Lalu Lukas bab 2 juga lanjutannya ayat 8 sampai 20, itu kisah tentang gembala-gembala. Jadi yang menerima berita kelahiran Yesus, sang raja semesta alam itu, Allah yang menjadi manusia itu bukan orang hebat, bukan orang terkenal, tapi orang biasa. Bahkan orang yang tidak diperhitungkan. Gembala-gembala. Gembala itu di Israel adalah kelompok orang yang tidak mengenal hukum. Jadi tidak begitu diperhitungkan. Lalu Lukas bab 2 ayat 21 sampai 40, ketika Yesus dipersembahkan kepada Tuhan ke dalam bait Allah. Pada waktu itu Yosef dan Maria mempersembahkan Yesus dan juga sekaligus burung merpati, dan bertemu dengan Simeon dan Hana waktu itu. Dan kemudian Simeon dan Hana menubuatkan tentang Yesus dan Bunda Maria. Kelanjutannya adalah teks ketika Yesus diketemukan di bait Allah. Yesus
tiba-tiba hilang dari antara sanak saudaranya, lalu dicari 3 hari dan ketemu sedang duduk di bait Allah, ngobrol sama tua-tua ahli kitab di bait Allah. Dan Maria kemudian menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kemudian Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Ini tentang Yesus dan sanak saudaranya. Lalu Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Itu tentang siapa yang berbahagia. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Kemudian Yohanes, ini sudah beralih tidak hanya dalam Injil Lukas tapi juga dalam Injil Yohanes yang sangat terkenal. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 tentang perkawinan di Kana. Peranan Maria sangat penting. Karena Yesus mengatakan, "Mau apa engkau wanita? Waktuku belum tiba." Dan Maria tetap percaya. Dia meminta kepada para pelayan, apapun yang dikatakan oleh anakku itu, lakukan saja. Dan meskipun belum waktunya, Yesus tetap mengerjakan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Kemudian Yohanes 19 ayat 16 sampai 27. Jadi tidak banyak ya Yohanes dari bab 2 kemudian langsung loncat bab 19. Tidak banyak dalam Injil Yohanes. Ini kisah tentang Yesus di atas kayu salib yang kemudian mewariskan Maria kepada gereja. Gereja diwakili oleh Yohanes, murid yang dikasihi, dan Yesus mengatakan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan kepada Maria, Yesus mempercayakan para rasul gerejanya lewat Yohanes. "Inilah anakmu." Kemudian di dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Ini tentang silsilah Yesus. Menarik sekali membahas silsilah Yesus. Karena Yesus kemudian memang keturunan Daud, tetapi lahir dari rahim Maria. Dan keturunan Daud secara hukum benar, tetapi dia adalah anak Allah. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Kemudian Matius juga punya kisah. Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Kisah kelahiran Yesus Kristus. Kemudian Matius bab 2 ayat 1 sampai 12, orang-orang Majus dari timur. Maria dikisahkan secara sekilas. Orang Majus itu kemudian melihat bayi dan ibunya, lalu mereka percaya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Matius bab 2 ayat 13 sampai 15 itu tentang Maria dan Yesus yang dibawa oleh Yosef mengungsi ke Mesir karena Herodes mengancam keselamatannya. Matius bab 2 ayat 19 sampai 23 itu kembali dari Mesir, kisah lanjutan. Kemudian kisah bab 1, ini kisah para rasul, juga punya cerita tentang Maria. Tetapi tidak banyak. Saya rasa hanya satu, ya. Ayat satu bagian saja, yaitu kisah bab 1 ayat 12 sampai 14 ketika Bunda Maria dan para rasul menanti-nantikan Roh Kudus di senakel, di ruang atas. Selain itu saya tidak menemukan dalam kisah para rasul cerita tentang Maria. Dan kemudian dalam Kitab Wahyu baru ada lagi. Wahyu bab 12 ayat 1 sampai 6. Tapi itu juga simbolis. Bisa berarti Maria, bisa berarti gereja juga. Antara perempuan
dan naga. Perempuan yang dikisahkan di dalam kitab Wahyu itu mewakili gereja, tetapi juga bisa mewakili Maria, karena Maria adalah ibu gereja atau anggota gereja yang terbaik, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sepenuhnya. Itulah teks yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tidak banyak, kebanyakan ada di dalam Injil Lukas dan Matius. Kemudian sedikit, hanya 2 saya kira di dalam Injil Yohanes, Kisah Para Rasul 1, dan kemudian kitab Wahyu juga ada 1. Mudah-mudahan ini menjadi catatan awal yang membantu kita untuk bisa mengerti kurang lebihnya, bahwa itulah teks-teks yang ada yang eksplisit bercerita tentang Maria. Dan kita akan melihat sedikit demi sedikit, tidak bisa semuanya, karena memang tentang Maria ini kekayaannya luar biasa, tidak akan habis untuk dibicarakan sampai kapanpun. Sampai ada istilah ad Mariam nulam salus, artinya tentang Maria itu tidak ada habisnya. Dan kita memang tahu ada begitu banyak lagu diciptakan tentang Bunda Maria, ada kisah diceritakan tentang Bunda Maria, tapi terus saja masih ada yang baru tentang Bunda Maria ini. Maka kita senang sekali hari ini bisa sedikit belajar sebagian kecil tentang Bunda Maria yang ada di dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil. Yang pertama saya ingin berbicara tentang Maria yang dipilih Tuhan. Teksnya tadi Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Di dalam kisah ini diceritakan bahwa malaikat Gabriel memberi kabar kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan sertamu. Malaikat Gabriel memberi salam kepada Maria sebagai yang dikaruniai. Kita tahu di dalam kitab suci, kalau itu kata pasif, dikaruniai, itu artinya Tuhan yang mengaruniai, dikaruniai berkat oleh Tuhan. Jadi kalimat pasif di dalam kitab suci artinya itu, Tuhan yang memberi karunia. Dan kita tahu pada waktu itu bahwa Bunda Maria masih sangat muda. Diceritakan bahwa dia sedang bertunangan dengan Yosef. Jadi belum menikah, bertunangan. Nah, pertunangan itu sah ketika umur sekitar 14, 15 atau 16. Dan nanti menikah ketika umur tertentu. Saya kira menikah itu pada zaman itu sekitar umur 16. Maka bisa dimengerti bahwa Bunda Maria sangat muda pada waktu menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel ini. Maria dikaruniai dan dipilih menjadi ibu Tuhan. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamainya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan itu berarti inisiatifnya dari Allah, ya? Allah yang berinisiatif datang menemui Maria dan kemudian memberitakan bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan. Dan Maria percaya, masih sangat muda, tetapi mengemban tugas yang luar biasa besar, menjadi ibu Tuhan. Dan Maria percaya. Itu iman yang sangat dalam. Sebagai anak muda, tentu masih mempunyai harapan, masih mempunyai banyak impian sebagai orang muda, apalagi dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Tetapi ketika dia menerima kabar bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria percaya. Satu hal yang perlu kita teladani, yaitu iman, mengambil keputusan berdasarkan iman. Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Meskipun Maria tidak mengerti, dan karena itu dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, dia masih bertunangan. Dan malaikat mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu, Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Tidak jelas bagi Maria apa itu, tetapi Maria percaya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan Maria ketika menjawab hal ini tahu konsekuensinya, karena itu berarti dia harus mengatakan kepada Yosef bahwa dia mengandung, padahal belum terjadi perkawinan. Dan itu konsekuensi yang tidak mudah bagi seorang gadis yang sangat muda, belasan tahun, harus mengandung dan kemudian menjelaskan kepada Yosef bahwa dia mengandung tunangannya. Nah, itu tidak mudah. Kita harus membayangkan bahwa kita yang mengalami hal itu tentu sulit sekali. Tetapi Bunda Maria konsekuen. Pokoknya dia taat, setia melaksanakan kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan yang akan menjalankan apa saja yang Kau kehendaki. Dan itu satu poin yang perlu kita pelajari. Taat, menjalankan perintah Tuhan, dan percaya meskipun tidak mengerti. Nilai yang sekarang ini sudah sulit ditemukan, tapi dalam diri Maria kita bisa belajar. Dan ketika Maria menjawab bahwa aku ini hamba Tuhan, bersedia menjadi ibu Tuhan, dia itu tahu konsekuensinya menjadi ibu Tuhan. Bukan hanya masalah kebanggaan ya, menjadi ibu Tuhan hebat, tetapi masuk ke dalam ketidaktahuan dan harus melangkah berdasarkan iman saja. Karena menjadi ibu Tuhan itu sesuatu yang dia tidak mengerti. Menjadi ibu manusia biasa saja tidak akan tahu apa yang terjadi dengan anak ini nanti, apalagi menjadi ibu Tuhan. Hanya iman yang membuat Maria mau melangkah dan berani melangkah menjadi ibu Tuhan dengan segala konsekuensinya. Dan nanti kita tahu dengan baik konsekuensinya tidak mudah. Nanti kita akan melihat Maria menerima jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Seorang ibu yang melihat anaknya begitu menderita di kayu salib dan kemudian memangkunya di atas pangkuannya. Itu konsekuensi dari menjadi ibu Tuhan. Salah satu yang bisa kita lihat. Yang menarik adalah menjadi ibu Tuhan tidak dilepaskan dari penderitaan. Bahkan kita mengenal dengan baik bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa hidupnya cukup menderita, kalau tidak mau mengatakan bahwa penderitaannya cukup besar. Ibu Yesus, ya, Maria, melihat anaknya memikul salib di Golgota dan kemudian melihat anaknya wafat di kayu salib dan memangku jenazahnya. Tidak mudah. Tapi kita lihat Yohanes dipenggal kepalanya, Petrus disalibkan dengan kepala di bawah, dan hampir semua rasul menjadi martir. Orang-orang yang dekat dengan Yesus mengalami penderitaan. Atau orang yang kedekatan dengan Yesus tidak melepaskan orang itu dari derita. Bahkan Paulus mengatakan kita menderita untuk melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Ini harus diingat juga. Jangan-jangan kita keliru, kita ingin kalau dekat dengan Yesus lalu kemudian sudah bebas dari derita. Nampaknya tidak seperti itu dalam kitab suci.
Karena penderitaan bukan hukuman. Justru Yesus mengubah penderitaan nanti menjadi berkat. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, dekat dengan Yesus, tidak melihat penderitaan sebagai peristiwa negatif, tetapi peristiwa positif yang diterima dengan ikhlas dan menjadi penebusan bagi dosanya sendiri dan dosa orang lain. Yesus mengubah derita dan salib menjadi lambang keselamatan, menjadi jalan keselamatan. Dan Maria mengalami itu. Kita melihat bahwa Maria melihat dirinya melalui kitab suci dan bacaan yang tadi kita dengar, melihat dirinya secara kontras. Bagaimana Maria melihat dirinya sendiri dan Tuhan melihat dia. Dan ini penting. Kontrasnya ada di sini. Allah menyebut Maria sebagai engkau yang dikaruniai, sebagai ibu Tuhan, tinggi. Dikaruniai ibu Tuhan itu tinggi posisinya dari pihak Allah. Tetapi dari pihak Maria sendiri, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu. Pola ini harusnya juga menjadi pola kita. Jangan selalu mengatakan bahwa bangga, aku ini adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Benar bahwa kita adalah anak Tuhan. Tapi itu dari pihak Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita menjadi anaknya. Kita tetap harus melihat diri sendiri sebagai hamba. Siapakah aku ini? Hamba Tuhan yang diangkat menjadi putra Allah. Sehingga dasarnya ada rasa syukur. Bukan sebaliknya. Saya ini anak Allah, kebanggaan, proud, boastful, lalu menjadi sombong. Menarik sekali bagaimana belajar dari Bunda Maria, melihat dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang Allah yang memandang Maria sebagai ibu Tuhan, sebagai yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, dari pihak Tuhan. Tapi Maria selalu melihat dirinya sendiri sebagai hamba Allah. Aku ini hamba Tuhan, taat setia, terjadilah padaku menurut perkataan. Kita harus meniru pola itu. Benar bahwa Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah hamba yang diangkat menjadi anak. Untuk menghindari kesombongan dan tetap menyadari kerendahan hati kita, bahwa di hadapan Tuhan sebetulnya kita tidak bisa, tidak pantas menjadi anaknya. Itu melulu anugerah Allah. Itu maksud saya. Dia yang penuh dengan Roh Kudus, Bunda Maria ini, ikut menanti-nantikan turunnya Roh Kudus bersama para rasul. Jadi dia pertama memandang dirinya sebagai hamba, dan karena itu dia terhindar dari kesombongan, tetap rendah hati, dan itu terbukti. Nanti ketika bersama dengan para rasul, dalam kisah para rasul tadi, di Senakel, menanti-nantikan Roh Kudus, Bunda Maria ikut. Karena dia tetap melihat dirinya sebagai hamba, bukan sebagai orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Meskipun dia sudah penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan turun atasmu, dan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Bunda Maria penuh Roh Kudus. Tetapi ketika menanti-nantikan Roh Kudus bersama para rasul, Bunda Maria tetap ikut. Itu kerendahan hati Bunda Maria. Sebetulnya Bunda Maria bisa mengatakan dengan para rasul, Anda asal tidak ikut menanti-nantikan Roh Kudus, saya sudah penuh kok dengan Roh Kudus. No, Bunda Maria tetap melihat dirinya sebagai hamba. Meskipun sudah penuh dengan Roh Kudus, dia tetap ikut bersama dengan gereja, anak-anaknya, menanti-nantikan Roh Kudus turun atas mereka. Itulah kerendahan hati Maria, memandang dirinya selalu sebagai hamba. Dan dia adalah hamba yang setia. Tidak ada protes keluar dari mulutnya. Padahal dia tidak bersalah dan menderita bukan karena kesalahannya. Dan ini salah satu contoh lain yang harus kita tiru. Ketika kita menderita, dan menderita bukan karena kesalahan kita sendiri,
jangan cepat-cepat protes. Kita bisa menerimanya dengan rendah hati, dengan kesabaran, dan itu menyelamatkan. Tetapi kalau kita menderita karena orang lain dan kemudian kita protes, mengeluh dan protes, tidak jadi berkat, tapi malah membuat kita menjadi lebih berat. Tidak menyelamatkan kita sendiri karena kita menjadi lebih berat, apalagi menyelamatkan orang lain karena kita protes-protes. Tidak selalu bahwa kita menuruti keinginan hati kita untuk memprotes apa yang tidak adil dan tidak benar yang terjadi dalam diri kita. Kita bisa menerimanya dengan ikhlas sebagai silih, sebagai korban, seperti Bunda Maria yang kemudian menyelamatkan bagi dirinya dan orang lain. Praktis Yesus sebetulnya mengalami hal yang sama. Dia tidak bersalah, tetapi dihukum mati bahkan tanpa kesalahannya. Dan Yesus menerima itu, bukan protes. Menerimanya dengan ikhlas sebagai korban, sebagai tebusan. Nah, di situ kemudian nilai korban menjadi nyata. Penderitaan kemudian menjadi menyelamatkan bagi dirinya sendiri dan bagi banyak orang. Bunda Maria sama. Kerendahan hati Bunda Maria selain nampak di dalam keikutsertaannya menunggu turunnya Roh Kudus bersama para rasul, kelihatan juga kerendahan hati itu ketika Bunda Maria menemani Elizabeth selama 3 bulan. Diceritakan di dalam kisah Maria mengunjungi Elizabeth bahwa Maria tinggal bersama dengan keluarga Elizabeth selama 3 bulan lamanya. Padahal pada waktu itu Elizabeth mengandung pada bulannya yang ke-6. Itu berarti bahwa Bunda Maria tinggal bersama Elizabeth sampai Elizabeth melahirkan. Dan itu adalah kerendahan hati Bunda Maria. Mengapa? Kita bisa membayangkan orang tua. Elizabeth sudah tua, sudah mati pucuk ketika mengandung Yohanes. Dan bulan yang ke-6 dia sudah tua, suaminya Zakaria juga sudah tua, hamil untuk pertama kali. Dan Bunda Maria tinggal di situ menemani sampai lahir. Apa yang terjadi? Karena Bunda Maria tetap memandang dirinya sebagai hamba. Itu berarti bahwa yang mencuci baju, yang bersih-bersih rumah, yang mencuci piring, yang memasak ya Maria. Karena Elizabeth kemudian hamil tua, masak ya sudah repot, suaminya tidak bisa, apalagi mencuci piring, bersih-bersih rumah ya Maria. Ibu Tuhan itu yang bersih-bersih rumah, yang mencuci piring, yang mencuci baju kotor, yang memasak. Ibu Tuhan itu yang sudah menerima kabar dari malaikat akan mengandung dari Roh Kudus itu, yang kemudian bersih-bersih dan mengerjakan pekerjaan sederhana di rumah Elizabeth. Menjadi ibu Tuhan tidak membebaskan Maria dari pekerjaan-pekerjaan biasa sederhana. Bahkan dia tetap menganggap dirinya sebagai hamba. Dan karena itu dia membantu Elizabeth sampai Elizabeth melahirkan. Pada bagian ini saya mau mengatakan bahwa Maria memandang dirinya sebagai hamba, bukan hanya menganggap dirinya sebagai hamba, tetapi memandang dirinya sebagai hamba dan bertindak sesuai dengan pandangan itu. Sehingga dia tidak jatuh dalam kesombongan. Mentang-mentang sudah penuh Roh Kudus, tidak mau ikut menanti-nantikan Roh Kudus. Tidak, dia tetap hamba. Mentang-mentang sudah menjadi ibu Tuhan, Roh Kudus ada padanya, dia tidak mau membantu dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan biasa. Tidak, dia tetap hamba Tuhan. Dan itulah yang terjadi, yang perlu kita teladani dari Bunda Maria. Maria sebagai hamba Allah. Dan pada bagian khusus sebagai Maria pengantara segala rahmat, saya ingin mengutip atau menafsirkan Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11. Di dalam peristiwa mujizat di Kana, peranan Maria sungguh-sungguh menjadi pengantara antara Yesus dan keluarga yang kehabisan anggur, antara Yesus dan para
pembantu, para pekerja yang menyiapkan anggur, minuman dan makanan untuk keluarga yang sedang berpesta. Dan Maria bisa menjadi pengantara rahmat itu karena Maria percaya. Apapun yang dikatakannya kepadamu, dia bilang kepada pelayan itu, lakukan. Percaya sekali itu. Dan itulah yang terjadi kemudian. Dan memang Maria menjadi pengantara segala rahmat, karena rahmatnya adalah Yesus. Dan Maria menghantar sang rahmat itu ke dunia melalui kelahirannya. Dia mengandung sang rahmat dan melahirkan sang rahmat itu kepada dunia. Dan karena itu Maria disebut sebagai pengantara segala rahmat, pengantara sang rahmat, yaitu Kristus kepada dunia. Karena itu melalui Yesus, melalui Maria, kita sampai kepada Yesus. Per Mariam ad Yesus. Karena Maria mengenal putranya secara sungguh-sungguh. Dan dia tahu bahwa Yesus akan melakukan apa yang terbaik. Karena itu ketika pengantin di Kana itu kehabisan anggur, dia lari kepada Yesus dan lapor, percaya kepada Yesus, dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Menarik sekali bagaimana Maria melaporkan peristiwa itu. Karena Maria tidak mendikte Yesus, tetapi mempercayakan kesulitannya kepada Yesus. Jadi Maria melihat kesulitan pengantin dan keluarganya yang kehabisan anggur, yang pasti malu besar karena pesta besar dan kehabisan anggur. Itu seperti kita mengadakan pesta di sini sekarang dan makanannya tidak cukup, pasti malu sekali. Dan persoalan itu menjadi persoalan Maria. Dan Maria kemudian mengantarai keluarga itu dengan Yesus. Dan bagaimana prosesnya menarik. Karena Maria kemudian melaporkan saja situasinya bahwa mereka kehabisan anggur. Di situ Maria percaya kepada Yesus, bahwa Yesus anaknya pasti tidak akan tinggal diam. Apa yang akan dilakukan Maria tidak tahu, tapi pasti Yesus akan bertindak. Itu yang dia tahu, karena itu anaknya, dia kenal baik. Dan karena itu meskipun nampaknya menolak, apa yang engkau mau, hai ibu, waktuku belum tiba, Maria tetap percaya. Dia tidak merasa ditolak. Anaknya yang dia kenal pasti akan bertindak. Apa yang akan dilakukan dia tidak tahu. Apakah Yesus akan mengutus salah satu muridnya untuk pergi beli anggur? Tidak tahu. Apakah dia akan mengubah air menjadi anggur? Tidak tahu juga. Tetapi yang dia tahu adalah Yesus akan bertindak, mengerjakan sesuatu dan tidak akan tinggal diam. Dan itulah yang terjadi. Apapun yang dia katakan kepadamu, pelayan-pelayan, lakukan saja. Dan ketika Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengambil air dan mengisi tempayan-tempayan anggur itu dengan air, pelayan itu tetap melakukannya, meskipun aneh. Tetapi karena Maria mengatakan, lakukan saja apa yang dikatakan anakku, pelayan itu melakukan. Dan pasti ketika melakukannya, pelayan itu bingung. Ini apa ini? Masa tempayan isi anggur ini diisi dengan air? Tidak masuk akal dan aneh. Dan mungkin pelayan itu nanti akan ikut malu juga, dikira membohongi undangan mengisi tempayan anggur dengan air. Tetapi tetap dilakukan karena Maria memerintahkan, karena Maria percaya. Dan ketika kemudian dicedok dan dirasakan oleh pemimpin pesta, wah, ternyata menjadi anggur. Karena iman Maria. Maria yang mengantarai rahmat itu. Maria yang menjadi perantara
inisiator sehingga mujizat pertama di dalam Injil Yohanes, air menjadi anggur, terjadi. Dia adalah pengantara. Selain mengantarai kita dengan Yesus atau menghantar Yesus sang rahmat ke dunia, dia juga ikut prihatin terhadap situasi yang kita alami dan bertindak mengantarainya kepada Yesus supaya anaknya bertindak mengatasi persoalan yang terjadi. Dan itu yang terus-menerus dilakukan Maria atas hidup kita, karena Maria adalah ibu kita. Kemudian Maria, selain sebagai pengantara segala rahmat, Maria juga adalah Immaculata atau tanpa noda dosa. Karena Allah punya rencana memilih Maria dan menyiapkan Maria untuk mengandung putranya, maka putranya yang tidak mengenal dosa itu harus disiapkan tempat untuk lahir yang juga tidak terkontaminasi oleh dosa. Itu seperti kalau kita mau membuat perahu. Kalau orang Kalimantan pasti mengerti dengan baik. Kalau mau membuat perahu yang baik, kita harus memilih kayu yang baik, yang tidak dimakan ulat, yang tidak dimakan bubuk. Supaya menjadi perahu yang baik, kayunya harus dipilih yang baik. Untuk melahirkan putra Allah yang tidak mengenal dosa, harus disiapkan tempat yang tidak ternodai oleh dosa. Dan itulah Maria, disiapkan oleh Tuhan sebagai pribadi yang tidak mengenal dosa. Dan karena itu, Maria tidak mengalami maut. Nanti konsekuensinya dia diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Kenapa? Karena maut masuk melalui dosa. Pintu maut adalah dosa. Dan Maria tidak mengenal dosa, maka dia tidak tersentuh oleh maut. Sekaligus menjadi buah pertama kebangkitan, buah pertama keselamatan yang dilakukan oleh anaknya. Dan karena Maria terutama juga mengandung sang hidup, karena itu kematian tidak menyentuhnya. Tetapi terutama karena dia tidak berdosa, Immaculata, maut hanya masuk melalui pintu dosa. Dan Maria tidak mempunyai dosa itu. Bagaimana Maria bisa tidak berdosa? Karena di dalam diri Maria tidak ada satu titik pun keinginan yang egoistik, yang berlawanan dengan kehendak Allah. Karena itu tidak berdosa. Karena dosa itu pada prinsipnya melawan kehendak Allah. Dan Maria tidak punya keinginan egoistik setitik pun yang berlawanan dengan kehendak Allah. Dia selalu mencari kehendak Allah dan mengikuti secara setia kehendak Allah itu. Karena itu Immaculata. Tentu itu adalah rahmat Allah. Sekali lagi karena Allah ingin menyiapkan putranya untuk dikandung tanpa noda, sehingga dia lahir tanpa tersentuh oleh dosa. Sebagai pribadi yang sekaligus Allah dan manusia, yang akhirnya akan mengalahkan dosa itu dan kematian dengan menanggung semua dosa kita. Maria yang menjadi perantaranya. Dan kalau kita lihat bagaimana hubungannya Maria dengan gereja, kita mempunyai pesta. Baru-baru ini kita merayakan pesta Maria Bunda Gereja. Mengapa? Karena memang Maria pertama-tama adalah ibu dari kita semua. Ketika Yesus memberikan Maria kepada Yohanes, itu sebetulnya Yesus memberikan Maria kepada gereja. Yohanes sebagai wakil dari gereja, wakil orang yang percaya kepadanya. Itulah gereja. Maka Maria menjadi ibu gereja. Nanti ketika gereja menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, Maria ada di sana. Dan itulah Maria sebagai ibu gereja. Tetapi Maria sendiri adalah gereja. Bahkan
gereja sebagai contoh gereja yang terbaik. Gereja adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dan Maria lah orang pertama yang percayanya 100% dengan Yesus. Sejak perkawinan di Kana, bahkan sejak sebelum Yesus lahir. Sejak malaikat memberikan kabar gembira kepadanya. Dan karena itu, Maria adalah anggota gereja yang unggul, sekaligus ibu gereja yang unggul, atau wakil gereja yang terbaik. Maria adalah kesempurnaan gereja. Dan jelas Marialah yang kemudian diangkat ke surga dengan jiwa raganya dan kemudian dimahkotai di surga. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita kalau bisa seperti Maria, sama-sama anggota gereja, tetapi beriman seperti Maria, taat seperti Maria, rendah hati seperti Maria, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Maria, diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Itu adalah lambang gereja, mempelai Kristus yang sempurna ya seperti Maria itu. Maka sebetulnya menjadi orang Katolik yang benar itu ya seperti Maria itu. Kalau ditanya menjadi orang Katolik, warga gereja yang baik itu seperti apa sih? Nah, seperti Maria. Definisinya jelas. Dia adalah anggota gereja yang sempurna, yang taat, percaya penuh, tidak pernah protes, tetapi rendah hati, menerima semua rencana Tuhan dengan setia dan melaksanakan kehendak Allah secara sempurna. Siapakah yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Maria. Orang Katolik itu definisinya ya seperti Maria. Nah, karena Bunda Maria adalah ibu gereja, wakil dari gereja yang sempurna, tentu gereja identik dengan Ekaristi. Maka kita lihat bagaimana hubungan antara Bunda Maria dengan Ekaristi. Kesannya kalau kita merayakan Ekaristi, Bunda Maria tidak terlibat. Coba saja teliti. Dari tanda salib, perarakan, terus sampai doa syukur agung, komuni, sampai berkat penutup, Bunda Maria hanya disebut di dalam doa syukur agung sekilas. Sepertinya peranannya tidak ada. Tempatnya di mana sebetulnya Bunda Maria dalam perayaan Ekaristi? Sekali lagi, Bunda Maria ini sangat rendah hati. Dia tidak kelihatan di dalam perayaan Ekaristi atau tidak menonjol. Tetapi orang yang beriman dan bermata jeli melihat Bunda Maria dalam perayaan Ekaristi. Di mana? Seluruh Ekaristi adalah Bunda Maria. Mengapa bisa? Karena Ekaristi puncaknya ada di dalam tubuh dan darah Kristus. Inilah tubuhku makan supaya engkau hidup oleh aku. Inilah darahku minum supaya aku hidup di dalam engkau. Dan perhatikan, tubuh dan darah yang lahir dalam Ekaristi karena konsekrasi, karena doa gereja, karena Roh Kudus adalah tubuh yang sama, darah yang sama yang lahir dari rahim perawan Maria. Dan karena itu, seluruh Ekaristi adalah proses kelahiran tubuh dan darah Kristus. Seluruh Ekaristi adalah pribadi Maria yang melahirkan Yesus dengan tubuh dan darahnya untuk menjadi makanan bagi kita. Sekali lagi di sini, Maria menjadi pengantara rahmat. Maria menghantarkan terus-menerus tubuh dan darah Kristus untuk keselamatan kita. Gereja menjadi gambaran makin jelas tentang Maria. Gereja adalah Maria. Gereja adalah
pribadi yang melahirkan tubuh dan darah Yesus yang sama dalam Ekaristi dengan tubuh dan darah Yesus yang lahir dari Santa Perawan Maria. Sekali lagi di sini Maria kelihatan sekali sebagai pengantara rahmat, menghadirkan Yesus, menghadirkan tubuh dan darah Kristus untuk gerejanya, untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan tidak kelihatan, tidak menonjol, tetapi jelas. Lalu bagaimana Bunda Maria dalam karya Yesus? Apakah Bunda Maria juga kelihatan peranannya dalam karya Yesus atau tidak? Kita lihat. Maria seringkali dianggap tidak berperanan. Dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Ini kisahnya tentang Yesus yang sedang mengajar, lalu Maria dan saudaranya datang dan ada orang yang memberitahukan, Yesus, ibu dan saudara-saudaramu datang untuk menemui engkau. Dan Yesus mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan, dialah ibuku, dialah saudaraku. Nah, teks ini mempunyai dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah bahwa teks ini jelas menegaskan bahwa hubungan antara Yesus dengan ibunya sudah selesai. Bunda Maria selesai dengan melahirkan Yesus. Nampak dari mana? Dari teks yang mengatakan siapakah ibuku? Ibuku adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Maka ini bisa ditafsirkan bahwa peranan Maria sebagai ibu sudah selesai. Yesus menolak relasi ibu biologis itu dengan teks ini. Tafsir yang pertama. Saudara-saudara kita yang tidak percaya akan peranan Maria mengikuti tafsir ini. Tetapi gereja Katolik lain. Gereja Katolik menafsirkannya justru teks ini adalah teks pengangkatan Maria bukan hanya menjadi ibu biologis, tetapi menjadi ibu rohani dan ibu Tuhan. Perhatikan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Dia yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Dan pertanyaannya, siapa sih yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya 100%? Mari. Karena itu, disinilah Yesus mengatakan kepada khalayak, inilah ibuku. Bukan hanya ibu yang melahirkanku, tetapi ibu yang tekun mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya 100%. Sehingga justru teks ini tidak bisa dipakai untuk menolak keibuan Yesus atau peranan Maria sebagai ibu Yesus, melainkan justru pengangkatan ibu Yesus yang bukan hanya sebagai ibu secara biologis, tetapi secara rohani. Dialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya 100%, sehingga dia imakulata. Karena itu gereja mengikuti tafsir yang kedua ini, gereja Katolik. Maria sangat berperanan dalam karya Yesus. Karena memang Maria bukan hanya berperanan dalam karya Yesus karena tekun melaksanakan sabda Tuhan, tetapi juga memberi inspirasi terhadap pengajaran-pengajaran yang dikerjakan oleh Yesus. Kita bisa membayangkan ketika Yesus mengajar, ada seorang wanita yang kehilangan mutiaranya, dan dia kemudian menyapu seluruh rumah, membersihkan seluruh rumah sampai menemukan mutiara itu.
Dan ketika mutiara itu ditemukan, dia akan berteriak dengan sukacita dan berkata kepada tetangga-tetangganya, "Mari bersukacita bersamaku, karena mutiara yang hilang itu sudah kutemukan." Kira-kira siapa itu yang membersihkan rumah sampai bersih dalam pandangan Yesus sejak kecil sampai besar? Yang menyapu seluruh rumah, bersih-bersih rumah, ya Maria. Inspirasinya dari Maria. Lalu kalau Yesus mengajar ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Gadis yang bijaksana membawa pelita dan buli-buli yang berisi minyak, sementara gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Kira-kira siapa yang dilihat oleh Yesus sejak kecil sampai besar, yang membuat rumahnya selalu bernyala karena pelitanya selalu ada minyak di dalam buli-buli? Maria. Inspirasinya dari Maria. Lalu ketika Yesus berbicara tentang berbahagialah hamba yang setia pada perkara-perkara kecil, karena kepadamu akan dipercayakan perkara-perkara besar. Siapa yang ada di dalam pikiran Yesus? Sejak kecil Bunda Maria dilihat oleh Yesus sebagai pribadi yang setia pada perkara-perkara kecil. Mengurus rumah, menyiapkan makanan, memastikan seluruh rumah tangganya tidak kelaparan, bahagia, ada minyak dalam buli-buli, selalu ada gandum di tempayan, sehingga roti selalu bisa dibuat. Maria. Nampak sekali bahwa Maria di dalam karya Yesus juga sangat terlibat. Karena itu, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa kalau mau menjadi Katolik yang baik, jadilah seperti Bunda Maria. Fine, titik. Dan itu pasti benar. Dan Bunda Maria selalu mengingatkan kepada kita, dan kitab suci mencatat dengan sangat baik. Dan ini yang juga perlu kita contoh sebagai orang Katolik. Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Bunda Maria menyenangi atau mempunyai kebiasaan untuk menyimpan perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Mengapa? Karena di dalam hati kita Roh Kudus bertahta. Ketika perkara-perkara keprihatinan disimpan di dalam hati, perkara-perkara itu bertemu dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus pelan-pelan mencari jalan menguraikannya, dan kemudian kita bisa tahu, oh begitu caranya. Dan itu yang terjadi dengan Bunda Maria. Meskipun Bunda Maria tidak mengerti, dia tidak cepat-cepat menghakimi, dia tidak cepat-cepat memprotes, ngomel, tetapi menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan di situ dia menemukan jalan yang terbaik untuk memecahkan persoalan yang dia hadapi. Karena itu pertama kita juga perlu meniru pola Bunda Maria dalam berdoa, yaitu doa hening, doa yang merenung-renung di dalam hati untuk mengetahui kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, Bunda Maria dalam doa juga memuji, Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah, Juru Selamatku. Menyanyi, memuji. Bunda Maria juga berdoa dengan menyanyikan puji-pujian. Selain hening, juga menyanyi, memuji. Teman-teman LOJF pasti mengerti itu, apa artinya memuji Tuhan. Tapi jangan lupa heningnya, memuji baik, tapi hening, menimbang-nimbang dalam hati juga baik. Bunda Maria melakukan dua-duanya. Dan saya ingin menyampaikan satu contoh doa yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan. Dan Bunda Maria yang memberi contoh, yaitu yang doa yang terjadi di dalam peristiwa di Kana itu. Itu doa yang tidak bisa ditolak. Mengapa? Karena memang doanya bukan permintaan. Doanya adalah laporan, jadi tidak bisa ditolak. Ketika mereka kehabisan anggur,
Bunda Maria tahu bahwa Yesus pasti akan bertindak. Maka lapor saja. Keprihatinannya apa? Mereka kehabisan anggur. Titik. Yesus pasti bertindak. Tidak bisa diam saja. Tapi kalau keliru dalam berdoa, tidak berupa laporan yang berupa mempercayakan persoalan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti bertindak, bisa keliru, bisa kemudian tidak dikabulkan. Seandainya pada waktu itu Bunda Maria tidak melaporkan kepada Yesus dengan mengatakan mereka kehabisan anggur, tetapi Bunda Maria kemudian meminta kepada Yesus, Yesus tolonglah, kamu suruh Yudas bendaharamu itu untuk beli anggur di kampung sebelah. Bisa jadi malah ditolak oleh Yesus. Tidak ada uang, bisa jadi. Tetangga sebelah tidak ada anggur, bisa jadi. Tetapi Bunda Maria tidak meminta secara spesifik apa yang harus dilakukan, tetapi percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu meskipun dia tidak tahu apa itu. Dan itulah doa yang tidak bisa ditolak. Karena bukan permintaan tapi laporan. Mereka kehabisan anggur. Up to you. Now you mau buat apa terserah. Tapi saya percaya you pasti buat sesuatu. Dan itu adalah langkah iman. Itu doa yang berdasarkan iman, percaya penuh, pasrah. Itu adalah contoh doa bagi kita. Jadi kalau kita mengalami persoalan besar, tolong sampaikan kepada Tuhan seperti Bunda Maria. Tuhan, saya mengalami ini. Tolong. Selesai. Percaya penuh. Engkau pasti bertindak. Apa itu saya tidak tahu. Tapi saya percaya Engkau akan bertindak. Dan itu pasti. Tidak pernah tidak. Maka disebut doa yang tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Doa yang pasti dikabulkan. Karena itu berarti doa kepercayaan. Mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan. Rumusannya singkat, mereka kehabisan anggur. Dan kita bisa menggantinya dengan apa saja. Saya kesulitan relasi dengan orang tua saya. Bisa. Saya mengalami kesulitan besar di kantor. Bisa. Tuhan pasti bertindak, tidak bisa tidak bertindak. Dan karena itulah selalu dijawab doa itu. Tidak pernah dibiarkan saja. Karena itu kita bisa belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria juga adalah selain rendah hati juga penuh dengan Roh Kudus. Tetapi yang lebih besar dari itu, Bunda Maria adalah ibu kita, ibu gereja. Kepada Yohanes, Yesus sudah mengatakan, inilah ibumu. Berarti ibu kita juga. Ibu yang penuh iman, Ratu surga itu, yang diangkat jiwa raganya, yang dimahkotai di surga itu. Pengantara rahmat itu adalah ibu kita sendiri. Apa tidak luar biasa kita ini? Maka kita diminta sungguh-sungguh dekat dengan Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah pengantara segala rahmat. Melalui Maria, kita menerima semua rahmat. Rahmat yang terbesar tentu Yesus, Sang Penyelamat. Maria yang menghantar itu kepada kita, kepada dunia dengan mengandung dan melahirkannya. Siapa bisa menyangkal itu? Tetapi juga bukan hanya itu. Kita juga menerima teladan hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi tidak usah susah-susah kalau kita mau berkenan kepada Allah. Teladannya ada, Maria. Tinggal meneladan Maria, pasti Allah berkenan. Juga kita menerima cara berdoa yang ajaib, yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan. Selain doa hening, doa pujian, juga doa kepasrahan, mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti bertindak, tidak pernah diam saja. Dan karena itu berarti dijawab doa kita. Tuhan ikut menyelesaikan persoalan kita. Dari Maria juga kita bukan hanya menerima rahmat yang berupa Yesus, tetapi berupa inspirasi. Bahkan Yesus sendiri menerima inspirasi begitu banyak dari Maria. Tentang 5 gadis bijaksana, tentang seorang wanita yang membersihkan rumah.
tentang hamba yang setia pada perkara kecil. Kita menerima rahmat, inspirasi dari hidup Maria. Karena itu, Maria adalah pengantara segala rahmat. Karena kita menerima segala rahmat lewat perantaraan Maria. Apakah kita perlu berlari kepada pribadi yang lebih baik dari Maria? Pertanyaannya, siapa yang lebih baik dari Bunda Maria? Kalau ada yang memprotes kita, mengapa kalau kita bisa berdoa langsung kepada Yesus harus lewat Bunda Maria? Sama, kenapa Anda meminta saya mendoakan Anda? Bunda Maria lebih baik daripada saya atau siapapun yang lain. Tapi kita saling mendoakan. Dan Bunda Maria jauh lebih mengerti anaknya Yesus. Karena itu kalau meminta tolong kepada ibunya, jauh lebih pasti daripada kepada orang lain. Meskipun bisa langsung, tetapi ibunya jauh lebih tahu. Masalahnya bukan bahwa kita bisa langsung kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengenal betul Tuhan seperti ibunya mengenal Tuhan. Bisa jadi kalau kita meminta sesuatu langsung, keliru. Tapi kalau lewat Maria, tepat. Itu bedanya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berbahagia saudara karena Katolik. Berbahagia saudara karena punya Maria sebagai ibu, sebagai teladan, sebagai pribadi yang bisa dicontoh, inspiratif, rendah hati, dan mengantarai segala rahmat. Tetapi terutama percaya karena kepastian bahwa kita akan di surga jelas. Karena Maria sudah di sana, menjadi ratu surga malahan. Padahal dia sama dengan kita, anggota gereja. Tetapi Maria beda karena dia mempunyai relasi yang istimewa dengan Yesus sebagai ibunya. Beda karena dia menjadi anggota gereja yang sempurna. Tetapi sama, kita sama-sama manusia, sama-sama anggota gereja, sama-sama percaya kepada Kristus. Kalau kita bisa seperti Maria, cukup, selesai. Kita menjadi anggota gereja yang sempurna, kita menjadi pengikut Kristus yang sempurna. Dan jaminannya adalah surga. Karena itu jelas, Maria adalah pengantara segala rahmat. Karena dia mengantarai sang rahmat, Yesus sendiri lahir di dunia ini. Tetapi mengantari kita juga untuk bisa sampai di surga lewat teladannya, lewat imannya, lewat inspirasi hidupnya. Berbahagialah Anda yang percaya, berbahagialah Anda yang Katolik, karena Anda punya Maria sebagai pengantara segala rahmat, sekaligus ibu yang sudah ada di surga sebagai ratu surga, yang pasti ingin semua anaknya selalu bersama dengan dia. Karena itu, teman-teman LOJF yang terkasih, senang sekali saya bisa berbagi tentang Maria pada kesempatan ini. Mudah-mudahan cinta Anda kepada Yesus makin mendalam karena Bunda Maria. Bunda Maria tidak pernah menghalangi, Bunda Maria tidak pernah berdiri di antara kita dengan Yesus, tidak pernah. Karena begitu menyebut Maria langsung sampai kepada Yesus. Salam Maria, penuh rahmat. Penuh rahmat, rahmatnya siapa? Ya Yesus. Tuhan sertamu, nah Tuhannya siapa? Ya Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu, buah tubuhmu, Yesus. Begitu berdoa kepada Maria, sampai langsung kepada Yesus, tidak pernah kemana-mana. Karena Maria adalah ibunya. Anda ingin menjadi Katolik yang baik, jadilah seperti Maria. Anda ingin jaminan di surga, jadilah seperti Maria. Anda ingin inspiratif, jadilah seperti Maria. Anda ingin berdoa yang pasti dikabulkan, karena Tuhan pasti akan bertindak, berdoalah seperti Maria. Berbahagialah Anda, karena percaya kepada Yesus, dan mempunyai ibu, Maria, yang menjamin rahmat yang berlimpah-limpah untuk kita semua. Mudah-mudahan sharing singkat ini membantu kita semua untuk lebih mencintai Bunda Maria
Dan dengan demikian berarti lebih mencintai Tuhan Yesus juga. Mencintai anaknya, mencintai ibunya juga. Karena Yesus lahir dari rahim Maria. Dan kita terus-menerus disegarkan oleh tubuh dan darahnya yang terus dilahirkan lewat gereja. Tubuh dan darah yang sama yang lahir dari Maria dilahirkan terus-menerus dalam Ekaristi melalui gerejanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan.